Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 3 jebakan catur di pembukaan Icelandic Palme Gambit teman-teman. Nah tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum mensubscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah teman-teman, langsung saja kita masuk di jebakan yang pertama. Nah teman-teman, di jebakan yang pertama ini saya ambil dari pertandingan antara Roberto Martin melawan Þröstur Thorhallsson, di mana Roberto Martin memegang bedak putih dan Þröstur memegang bedak hitam. Dan pembukaan diawali dari E4, D5, dan Scandinavia Defense, dan pion pukul pion, kuda ke F6. Mengancam pion 2 kali, dan C4 melindungi pion, dan E6. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan pembukaan Icelandic Palme Gambit. Dan pion pukul pion, gajah pukul pion, dan kuda ke F3, kuda ke C6, dan D4, dan gajah ke B4, skak, gajah D2 menutup, dan gajah pukul gajah, skak, menteri pukul gajah, dan menteri ke E7. Langsung menyerang di pertahanan raja teman-teman. Dan menteri ke E3, dan kuda G4 mengancam menteri ke E2, dan rekan panjang. D5 mengancam kuda sekaligus gajah. Tetapi di posisi seperti ini, hitam memiliki langkah beteng H ke E8. Nah teman-teman, di posisi seperti ini apabila pengorbanan ini diterima, misalkan saja nih pion pukul gajah, maka menteri ke C5 dan menteri C2 untuk menghindar dari ancaman beteng teman-teman. Dan beteng pukul pion, skak. Dan di posisi seperti ini teman-teman, saya sudah menyiapkan 3 jawaban. Yang pertama, kuda ke E5, maka simpel saja beteng pukul kuda, skak. Dan gajah ke E2, maka menteri pukul pion, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-14. Nah di posisi seperti ini, apabila dijawab dengan gajah E2, maka simpel saja menteri pukul pion, skakmat. Nah oke, kita kembali lagi di langkah ini, dimana di posisi seperti ini apabila dijawab dengan menteri ke E2, maka juga menteri pukul pion, skakmat teman-teman. Nah di mana menteri tersebut itu sedang dipimpin oleh beteng. Nah oke, sekarang kita masuk di jawaban yang kedua teman-teman. Nah teman-teman, di jawaban yang kedua ini, apabila pion pukul kuda misalnya, maka gajah pukul pion mengancam menteri, dan menteri pukul menteri, dan beteng pukul menteri, skak. Kuda ke E5 menutup, maka beteng pukul kuda, skak. Gajah E2 menutup, dan beteng pukul gajah, skak. Raja ke F1, maka beteng D1, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-12 ataupun di langkah aslinya ya. Nah di langkah aslinya ini dijawab dengan kuda ke C3 dan gajah pukul pion, langsung mengajak pertukaran menteri dan rekan panjang. Nah teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-12 ini. Apabila di posisi seperti ini langsung dijawab dengan menteri pukul menteri, maka beteng pukul menteri, skak. Gajah E2 menutup, maka gajah pukul pion mengancam gajah 2 kali. Dan raja ke F1, dan gajah pukul gajah, skak. Kuda pukul gajah, dan kuda G ke E5,
dan kuda pul kuda, beteng pul kuda, dan H4. Beteng ke D2 mengancam kuda 2 kali, maka kuda G3 dan beteng pul pion. Nah teman-teman, di posisi seperti ini hitam sudah unggul 2 pion dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman, dikarenakan 3 perwira itu 100% aktif dan putih beteng di petak H1 itu masih dalam proses pengaktifan teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-12. Nah teman-teman, di langkah yang ke-12 ini dijawab dengan rokade panjang. Dan gajah pul kuda mengancam menteri dan menteri pul gajah. Beteng pul beteng sekak dan kuda pul beteng. Menteri G5 sekak dan raja B1. Beteng ke E1 dan G3 untuk mengaktifkan gajah dan kuda ke D4 mengancam menteri ke D3. Nah teman-teman, coba kalian pause video ini dan temukan langkah terbaik buat hitam teman-teman. Nah selamat bagi yang menemukan menteri G6. Nah di posisi seperti ini putih langsung menyerah. Dan apabila dilanjutkan dengan menteri pul menteri, maka beteng pul kuda skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah ini, di mana di posisi seperti ini apabila dijawab dengan raja C1, maka menteri pul menteri dan gajah pul menteri dan beteng pul beteng. Nah teman-teman, di posisi seperti ini hitam sudah diunggulkan 1 perwira beteng teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Nah teman-teman, di jebakan yang kedua ini saya ambil dari pertandingan Stefan Decu memegang bidak putih melawan Konstantin, dan pertandingan ini berlangsung pada tahun 2011 teman-teman, dimana Stefan mengalih pembukaan E4, D5, pion pukul pion, kuda ke F6 dan C4 dan E6, dan pion pukul pion, gajah pukul pion, D4 dan gajah ke B4 sekak, kuda C3 menutup dan kuda ke E4 mengancam kuda 2 kali, dan menteri ke D3 untuk melindungi kuda, gajah ke F5 langsung menyerang menteri teman-teman, dan A3 menyerang gajah, maka gajah pukul kuda sekak dan pion pukul gajah dan rokade pendek. Menteri ke F3 mengancam gajah, beteng ke E8. Nah teman-teman, gajah di petak F5 tersebut itu tidak gratis, dan apabila putih nekat dengan menteri pul gajah, maka kuda G3 sekak dan menteri ke E5 dan beteng pul menteri sekak, pion pul beteng dan kuda pul beteng. Nah teman-teman, di posisi seperti ini hitam sudah diunggulkan kualitas perwira menteri dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-11. Nah di posisi seperti ini langsung dijawab dengan gajah ke E3 oleh putih, dan menteri ke D7, H3 dan kuda pul pion dan menteri pul pion sekaligus mengancam beteng, kuda ke C6 dan menteri ke B3 mengancam kuda, dan menteri pul pion melindungi kuda, dan gajah di petak E3 tidak dapat memukul menteri teman-teman, dikarenakan sedang dipin oleh beteng, dan beteng ke C1. Nah teman-teman, di posisi seperti ini coba kalian temukan langkah terbaik
bagi hitam. Dan langsung membuat putih menyerah teman-teman. Nah, selamat bagi teman-temanku yang menemukan langkah beteng bulu gajah skak. Di poin seperti ini putih langsung menyerah teman-teman. Dan pion pukul beteng, menteri ke-4 skak, raja ke-2 dan kuda ke-4 skak. Nah teman-teman, di poin seperti ini saya sudah menyiapkan 4 jawaban sekaligus. Yang pertama raja ke-3 dan menteri ke-8 skak, raja ke-2 dan menteri ke-2 skak, raja ke F3 dan menteri F2 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-19 ini. Apabila di poin seperti ini dijawab dengan raja C2, maka menteri ke D2 skak, raja ke B1 dan kuda ke C3 skak double teman-teman, dan raja A1 dan menteri pukul beteng skak, menteri B1 menutup dan menteri pukul menteri skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita masuk di jawaban yang kedua. Nah teman-teman, di jawaban yang kedua ini apabila raja C2 misalnya, maka kuda ke C5 skak dan dipastikan menteri putih jatuh teman-teman. Raja B2 dan kuda pukul menteri. Nah di poin seperti ini hitam sudah diunggulkan kualitas perwira menteri. Nah oke, sekarang kita masuk di jawaban yang ketiga. Nah di jawaban yang ketiga ini apabila raja ke E2 maka menteri ke F2 skak, raja D1 dan menteri ke D2 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita masuk di jawaban yang terakhir. Nah di jawaban yang terakhir ini apabila raja ke D1 maka beteng D8 skak, gajah D3 menutup maka kuda ke F2 skak, raja ke E2 dan gajah pukul gajah skak, dan raja ke D2 dan kuda ke E4 skak, raja D1, menteri ke F2 dan jelas ancaman skakmat teman-teman. Dan beteng ke C2 maka simbol saja menteri F1 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga ataupun yang terakhir. Nah teman-teman, di jebakan yang ketiga ini saya ambil dari pertandingan Henrik Holmsgaard memegang bidak putih melawan Japnier Fake memegang bidak hitam. Dan pertandingan ini berlangsung pada tahun 1997 teman-teman. Di mana Henrik mengawali pembukaan E4 dan Kryzov D5 dan pion pukul pion, kuda ke F6, C4 dan E6 dan pion pukul pion dan gajah pukul pion, kuda ke F3 dan C5, gajah E2 dan kuda ke C6 dan rokade pendek menteri ke D7 dan D4 dan pion pukul pion, kuda pukul pion dan rokade panjang dan kuda pukul gajah dan pion pukul kuda, menteri ke A4 dan H5, kuda ke C3, gajah C5 langsung menyerang di pertahanan raja teman-teman. Kuda ke B5 mengancam menteri dan menteri ke E5 dan gajah F3 menyerang kuda. Kuda G4 menyerang pion lemah di petak H2 teman-teman,
dan G3. Dan beteng D ke F8 dan gajah pukul kuda. Nah teman-teman, di pos seperti ini kalian tidak perlu memukul gajah tersebut teman-teman. Kalian pukul terlebih dahulu beteng pukul pion. Dan gajah ke F4 mengancam menteri. Nah teman-teman, coba kalian pause video ini dan temukan langkah terbaiknya. Nah selamat bagi teman-temanku semua yang menemukan beteng ke G2 skak double teman-teman. Dan di pos seperti ini mau tidak mau raja pukul beteng dan menteri ke E2 skak, raja H3 dan menteri pukul pion skak mat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke 19. Nah di pos seperti ini apabila dijawab dengan beteng F2, maka menteri pukul beteng skak, raja H3 dan menteri pukul pion skak mat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke 17. Nah teman-teman, di pos seperti ini apabila dijawab dengan beteng pukul beteng, maka menteri E1 skak, raja G2 dan menteri pukul beteng skak, raja H3 dan menteri pukul pion skak mat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-17 ini ataupun di jawaban yang kedua ini. Apabila dijawab dengan kuda pukul pion skak, maka raja ke B8 dan gajah ke F4 langsung menyerang menteri. Maka simpel saja beteng pukul pion open skak dan beteng F2 menutup, maka gajah pukul beteng skak dan raja F1, maka kuda ke E3 skak, raja E2 dan gajah pukul pion skak, raja ke D3 dan gajah pukul gajah dan kuda B5 dan beteng ke D8 skak, gajah D5 menutup, maka beteng pukul gajah skak dan pion pukul beteng dan menteri ke F5 skak dan menteri menutup, beteng ke D2 skak dan raja pukul beteng dan menteri pukul menteri dan beteng G1 dan kuda C4 skak, raja C3 dan gajah ke D2 skak, raja ke B3 dan kuda A5 skak, raja A3 dan menteri ke B4 skak mat teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, dan jika kalian menemukan langkah terbaik lainnya, silahkan kalian tulis saja di kolom komentar. Dan kritik dan saran saya persilahkan buat membangun channel saya ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.